Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Maulida di sini akan membahas tentang materi pembelajaran perilaku. Apa itu pembelajaran? Belajar biasanya didefinisikan sebagai perubahan jangka panjang pada individu yang disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran terjadi dalam banyak cara, secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik verbal maupun non-verbal, yang dapat dilihat atau didengar secara langsung. Perilaku harus dijelaskan oleh pengalaman yang dapat diamati, bukan oleh proses mental. Contohnya, seorang guru menjelaskan sesuatu kepada seorang siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran perilaku. Ada 8 prinsip. Yang pertama, peran konsekuensi. Kedua, penguatan atau reinforcement. Ketiga, hukuman atau punisher. Keempat, konsekuensi yang segera terjadi. Kelima, shaping. Keenam, extinction. Ketujuh, jadwal penguatan atau reinforcement schedules. Kedelapan, pemeliharaan atau maintenance. Kesembilan, peran antecedent. Baik, yang pertama adalah peran konsekuensi. Jadi, seberapa sering orang melakukan atau berbuat sesuatu itu tergantung dari seberapa sering dia mendapatkan konsekuensi menyenangkan. Sedangkan konsekuensi tidak menyenangkan akan melemahkan frekuensi perilaku seseorang. Misalnya, seorang anak senang dengan cerita dari buku yang dia baca, maka dia akan melanjutkan bacaannya itu. Namun apabila seorang anak tidak suka dengan cerita yang ada di buku yang dia baca, dia pasti bakal nggak melanjutkan bacaannya itu. Selanjutnya, penguatan atau reinforcement. Di sini, penguatan ada 4 macam. Yang pertama, penguatan primer dan sekunder. Yaitu, penguat primer itu langsung memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman. Sedangkan penguat sekunder tidak langsung memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, menurut anak kecil, uang itu tidak memiliki nilai. Sampai dia belajar bahwa uang bisa digunakan untuk membeli barang-barang apapun, yang merupakan penguat primer atau sekunder. Yang kedua, penguatan positif dan negatif. Penguatan positif terjadi apabila diberikan sesuatu yang menyenangkan setelah melakukan perilaku yang baik. Misalnya, ketika anak diberikan apresiasi setelah mendapatkan nilai A, maka anak tersebut akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Sedangkan penguatan negatif terjadi ketika sesuatu yang tidak menyenangkan dihilangkan atau dihindari setelah melakukan perilaku yang baik. Contohnya, seorang anak merapihkan kamarnya sehingga ibunya berhenti menegurnya. Maka ia akan cenderung untuk merapihkan kamarnya agar tidak ada hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, prinsip Premack. Contohnya, kayak anak-anak yang disuruh untuk tidur siang. Ayo tidur siang dulu, nanti baru boleh main di luar. Jadi prinsip Premack itu penguatan yang diberikan apabila kita berhasil melakukan perilaku yang kita tidak senangi. Penguatannya itu berupa imbalan, supaya kita lebih termotivasi untuk melakukan perilaku yang kurang kita senangi tadi. Dan yang terakhir, penguatan intrinsik dan ekstrinsik. Penguat intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan penguat ekstrinsik itu berasal dari luar diri seperti orang lain. Lalu hukuman atau punisher. Hukuman dibagi menjadi 2, yaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif terjadi ketika sesuatu yang tidak menyenangkan ditambahkan setelah melakukan perilaku yang salah. Misalnya, seorang anak melakukan kesalahan, maka anak itu akan diberi tugas tambahan atau diberi teguran. Sedangkan hukuman negatif terjadi ketika sesuatu yang menyenangkan dihilangkan setelah berbuat salah. Misalnya, kalau seorang anak berbuat salah ketika ia sedang bermain, anak itu tidak diizinkan lagi untuk bermain. Selanjutnya, konsekuensi yang segera terjadi. Misalnya, seorang anak kepergok buang sampah sembarangan. Nah, kita sebagai orang tua yang melihat itu, kita perlu langsung menegurnya. Hal ini dilakukan untuk memperjelas antara perilaku dengan konsekuensi yang didapatkan. Selanjutnya, shaping atau pembentukan. Dengan memberikan penguatan pada setiap proses belajar anak, alih-alih menunggu sampai seorang anak benar-benar menguasai suatu keterampilan secara menyeluruh,
Sebaliknya, lebih efektif ketika kita memberikan pujian untuk setiap langkah kecil yang mendekati perilaku atau keterampilan akhir yang diinginkan. Contohnya, seorang guru TK tidak menunggu sampai anak-anak mengenal semua 26 huruf sebelum memberikan pujian. Namun, anak akan dipuji setelah mengenal satu huruf, kemudian beberapa huruf, dan seterusnya. Selanjutnya, extinction. Ketika perilaku menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan diulangi. Namun ketika penguat tersebut dihilangkan, maka perilaku tidak ada alasan lagi untuk muncul, sehingga frekuensi perilaku akan menurun. Lalu selanjutnya jadwal penguatan atau reinforcement schedules. Jadwal penguatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, fixed ratio, kedua, variable ratio, ketiga, fixed interval, keempat, variable interval. Fixed ratio merupakan salah satu penguatan yang umum, di mana penguat diberikan setelah sejumlah perilaku tertentu. Misalnya, seorang guru memberikan siswanya tugas. Yang sudah selesai 10 soal, boleh keluar kelas duluan. Variable ratio adalah jadwal di mana perilaku yang diperlukan untuk penguatan tidak dapat diprediksi berapa jumlahnya, meskipun dapat dipastikan bahwa perilaku tersebut pada akhirnya akan mendapatkan penguatan. Fixed interval, misalnya seorang guru memberikan pujian kepada siswanya setiap 10 menit selama mereka mengerjakan tugas. Karena siswa tahu bahwa gurunya akan memuji setelah 10 menit, mereka cenderung menjadi lebih giat saat mendekati akhir periode tersebut. Variable interval, yaitu jadwal di mana penguatan akan diberikan pada beberapa waktu tertentu, tetapi tidak pada waktu lain. Dan kita tidak tahu pada saat apa perilaku akan diberikan penguatan. Contohnya, seorang guru melakukan pemeriksaan secara acak terhadap siswanya yang sedang mengerjakan tugas di kelas. Siswa akan diperkuat apabila ia mengerjakan tugas dengan baik pada saat tertentu guru datang. Karena mereka tidak dapat memprediksi kapan guru akan memeriksanya, siswa harus selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya adalah pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan adalah tahap dalam pembelajaran perilaku, di mana perilaku yang telah berhasil dipelajari atau diperkuat akan dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, meskipun penguatan tidak diberikan setiap kali. Contohnya, seorang siswa berhasil membaca dengan lancar berkat pujian dan bimbingan intensif dari gurunya. Guru tersebut kemudian mengurangi intensitas pujian. Meskipun demikian, siswa tetap membaca dengan baik, karena perilaku tersebut telah terinternalisasi. Selanjutnya, peran antecedent. Peran antecedent ada 4, yaitu yang pertama, cueing. Cueing yaitu memberikan isyarat atau stimulus pendahulu, yang digunakan untuk memberikan petunjuk kepada individu tentang perilaku apa yang diharapkan sebelum perilaku tersebut terjadi. Yang kedua, diskriminasi, yaitu membantu seseorang mengenali situasi atau kondisi yang tepat untuk melakukan perilaku tertentu agar mendapatkan respon yang positif. Yang ketiga, generalisasi, yaitu proses di mana respon yang telah dipelajari terhadap suatu stimulus tertentu juga muncul ketika individu dihadapkan dengan stimulus lain yang mirip. Yang keempat, teknik untuk meningkatkan generalisasi, yaitu pengajaran kontekstual dan penggunaan materi nyata, penggunaan banyak contoh dari konteks yang berbeda, menghubungkan keterampilan baru dengan penguat alami, serta menguatkan generalisasi secara langsung. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.